Toleransi boleh, tapi dalam hal akidah itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Ummu Sulaim nikah sama Abu Talha, punya anak. Nah, anaknya ini yang meninggal. Ya. Kita lanjut. Wa hiya ummus sabi wa askanu ma kana faqarrabat lahul asya'a fata'asya tsumma asaba minha. Kemudian istrinya Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan, ya. Kemudian setelah selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Nah, begini kisahnya. Jadi ketika Abu Talha itu pulang, kan dia nanya nih Bu, namanya suami ya, pulang dari masjid, bagaimana keadaan kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia sudah tenang, ya. Askanu makan nafaqarrabat salahul asya. Dia udah tenang di kamarnya. Ya, gak usah diganggu, nanti kalau diganggu dia bangun, kata istrinya. Akhirnya istrinya sudah menyiapkan makanan yang enak untuk suaminya. Ini buah kesabaran dari Ummu Sulaim. Jadi ketika anaknya meninggal, Ummu Sulaim nangis berurai air mata. Sakit pedih hati seorang ibu ditinggal seorang anaknya. Ketika dia meninggal, kata saudara-saudaranya bilang gini, wahai Ummu Sulaim, kasih tahu Abu Talha. Samperin, gak usah katanya, tunggu Abu Talha pulang. Biar hati dia tenang, biar hatiku yang sakit saja katanya. Aku yang sabar, biar, gak apa-apa kata Ummu Sulaim. Nah ketika itu kata saudara-saudaranya, apa kita harus mengasih tahu ke Abu Talha? Kata Ummu Sulaim bilang, gak usah, kalian keep silent aja, diem semuanya, gak usah ada yang ngomong. Biar aku yang menyampaikan langsung ke Abu Talha nanti kalau dia sudah sampai di rumah. Pulang Abu Talha, disiapkan, dihidangkan makanan oleh Ummu Sulaim, sudah kenyang suaminya makan, kata Ummu Sulaim, mandilah Abu Talha. Mandilah wahai suamiku, sudah disiapkan. Ketika sudah selesai mandi, Ummu Sulaim berdandan cantik menggoda suaminya, dilayani suaminya di dalam kamar sampai suaminya puas. Ya. Jadi ini salah satu bentuk kesabaran dari Ummu Sulaim. Luar biasa Ibu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian ya, misalkan anak kita meninggal, suami kita pulang, apa yang kita lakukan? Langsung, abang, anak kita begini. Nggak usah anak kita meninggal lah, sakit aja ya. Kita kadang-kadang meraung-raung, suami kita lagi kerja, pulang sekarang, pulang, anak kita sakit, buruan. Nah ini tidak dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim anaknya sudah meninggal, tapi apa yang terjadi? Dia bisa menahan kesabarannya, dia tutupi air matanya, dia berdandan yang cantik, dia melayani suaminya. Baru ketika suaminya sudah puas dalam segala hal, sudah dilayani oleh dirinya, istrinya mengatakan kepada suaminya begini, wahai Abu Talha, andai kata ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah kemudian diambil lagi, apakah harus dikembalikan? Iya dong, kata Abu Talha. Sebagai manusia kalau kita dititipkan sesuatu ya kita harus mengembalikan hal tersebut, gitu. Ya. Nah, andai kata kalau misalkan kita nih punya titipan dari Allah kemudian Allah ambil, kita harus ridho atau enggak? Ya, kata suaminya. Wahai suamiku, kata Ummu Sulaim, sesungguhnya anak itu adalah titipan. Dan anak yang dititipkan Allah kepada kita itu telah meninggal dunia. Kaget Abu Talha, ya. Kemudian dia marah. Di sini disebutkan, falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Ketika sudah pagi harinya, ya anaknya sudah dikubur dan lain sebagainya, sudah selesai pengurusan jenazahnya, Abu Talha datang kepada Rasulullah, menceritakan, wahai Rasulullah, aku sangat marah terhadap istriku. Dia tidak mengabarkan kepadaku bahwa anakku telah meninggal dunia. Sudah aku dihidangkan makanan, diberikan pelayanan, baru dia mengatakan bahwa anakku telah meninggal dunia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rastumul lailah. Ya. Apakah tadi malam, mohon maaf, kamu juga berhubungan intim, bercampur dengan istrimu? Qala, Abu Talha mengatakan, na'am, ya. Semalam sebelum istriku mengabarkan anakku meninggal, kami berhubungan dulu suami istri. Qala Rasulullah SAW, Allahumma barik lahuma fawaladat gulam. Rasul mengatakan, wahai Allah, dia berdoa, karuniakanlah pasangan suami istri ini fawaladat gulaman. Setelah itu nggak lama istrinya hamil. Karena berkat doa Rasulullah SAW, dan Rasul sangat takjub dengan kesabaran Ummu Sulaim. Ini yang doain langsung Rasul. Makanya kalau kita dapat musibah, ada doa yang harus kita baca. Apa doa itu? Silahkan dicatat. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati
Ya. Allahumma ajirni fi musibati. Sudah dicatat? Doa ketika mendapat musibah, baik musibahnya kehilangan orang yang disayang atau harta atau apapun, silahkan baca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli pakai kha ya, wakhlufli. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf pakai fa, wakhlufli khairam minha. Ya, khairam minha. Wakhlufli khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya. Ya, ini dulu doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ya. Istrinya Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh suaminya. Suaminya juga orang yang baik, orang yang soleh, mati di medan perang. Ternyata dia baca doa seperti ini dan digantikan suami yang baru dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat suaminya nggak kaleng-kaleng, bukan yang lain-lain, nggak lebih, maksudnya derajatnya tidak di bawah suaminya yang dulu, tapi malah lebih tinggi dari suaminya yang terdahulu. Langsung dikasih oleh Allah penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu di sini kalau yang udah mungkin nggak ada suaminya, baca doa ini, insya Allah digantikan lagi. Digantikan lagi nanti dengan yang lebih baik ya, lebih solih, lebih baik, lebih pengertian, lebih setia, insya Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah yang menimpa terhadap diriku ya, dan gantikanlah bagiku dengan sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut ya. Hal yang meninggalkan kita, hal yang kita kehilangan terhadap hal tersebut. Jadi minta sama Allah dikasih yang lebih baik lagi, baik itu harta, pasangan, jabatan ataupun yang lainnya, minta yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kesabaran dari Ummu Sulaim, alhamdulillah apa yang terjadi, Allah gantikan, diberikan lagi Ummu Sulaim kehamilan dan dia dapat anak. Makanya punya anak dari suami yang terdahulu, satu Anas bin Malik, yang kedua adalah anak yang keduanya ini juga ditahnik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fawaladat gulaman faqala li Abu Talha. Ya, Abu Talha mengatakan, ihmilhu hatta ta'ti bihin Nabi. Ya, kalau anak itu nanti lahir, langsung bawa ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Dan Abu Talha ketika bawa anaknya ke hadapan Rasul itu membawa 1 biji kurma. Ya, dan disinilah Rasulullah mentahkik ya. Ya, jadi mentahkik itu adalah Rasulullah makan, ngunyah kurmanya, dikeluarin, kemudian dimasukin ke mulut anaknya itu ya, ke langit-langitnya ya. Jadi ditaruh ke area mulut ataupun langit-langit anak tersebut. Masya Allah, ini yang langsung tahnik Rasulullah. Kita kalau ditahnik oleh guru, ulama, kiai aja senangnya bukan main. Ini yang tahnik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.